di Israel itu Netanyahu dengan Partai Likud dari dulu memang sukanya dia doyannya perang. Nah sebaliknya Hamas minimal pada periode sejarah tertentu itu punya ideologi dan keyakinan yang sama. Israel itu nggak perlu ada di dunia ini. Harus kita kubur, harus kita hapus. Justru di saat perang seperti ini berkecamuk di antara kelompok-kelompok yang saya sebut tadi doyan perang, maka mestinya kelompok-kelompok perdamaian ambil suara, ambil inisiatif. Jangan dunia ini diserahkan kepada orang yang suka perang kalau kita tidak ingin perang. Walaupun di Indonesia demikian banyak umat Islam, mayoritas umat Islam, jangan lupa ada juga saudara-saudara kita yang mendukung Israel. Ada juga yang mendukung Israel di sini, mendukung orang Yahudi ada di sini. Dan saya juga minta kepada mereka jangan menggunakan pendekatan agama. Karena lagi-lagi kalau menggunakan pendekatan agama tidak menolong mereka, di Israel juga nggak satu agamanya tadi dibilang. Ini bukan soal agama. Kali ini kita keluar dari tema-tema pokok seperti soal lokal maupun nasional. Dan kita ingin membahas tentang hal-hal yang sebetulnya sedang diobrolkan di wilayah publik kita hari ini. Yakni terkait dengan persoalan Palestina ya, dan perdamaian yang sering dibicarakan namun tidak pernah usai. Nah hal itu maka kita akan membahas tentang panjang lebar bersama sosok yang tentunya sudah pakar di bidangnya dan sudah lama menekuni persoalan geopolitik internasional terutama di wilayah Timur Tengah. Nah, kita kedatangan hari ini dengan Ustadz Hasibullah Satrawi. Saya panggil Mas saja. Siap. Ya, Ustadz Hasib ini sudah melalang buana terkait dengan pewacanaan terkait dengan Timur Tengah. Apa kabar Mas hari ini Mas? Baik Mas Melki, alhamdulillah. Alhamdulillah sekali. Kesibukan hari ini apa aja Mas Hasib? Ya, kita coba mendampingi masyarakat, mendampingi umat, menyerap aspirasi mereka kira-kira akan seperti mana, dan sembari juga memberikan penguatan tentang pentingnya menjaga negeri ini, melestarikan perdamaian di antara kita semua, karena sekali lagi di tengah situasi regional dan global yang tidak menentu, kita punya tantangan untuk bagaimana mengukuhkan pilar-pilar ataupun akar-akar kebangsaan kita sehingga kita tidak tercerabut dan kita tetap sebagai bangsa Indonesia yang cinta damai. Oke, sambutannya sangat tenang ya. Tapi masalahnya cukup serius ini Ustadz. Yeah. Ustadz, kita berangkat dari hal yang paling umum dulu yang sebetulnya tidak langsung menuju titik kekerasannya. Baru-baru ini negara China sebagai negara adidaya baru saja mengambil celah untuk melakukan diplomasi internasional yang mendamaikan faksi Fatah dan Hamas. Yeah. Dalam pembacaan Ustadz secara sederhana, apa yang dilakukan gerakan Cina ini? Ya, sebagai orang yang memimpikan dunia ini menjadi lebih damai ke depan, bukan hanya di Indonesia tapi juga di belahan dunia manapun, terutama di wilayah Timur Tengah, karena kita tahu Timur Tengah cukup kompleks dan menjadi building ataupun perumahan bagi tiga agama besar, yaitu Islam, Kristen, dan Yahudi. Saya selalu mengapresiasi perkembangan apapun yang bisa menuju kepada terciptanya perdamaian. Tidak terkecuali apa yang dilakukan oleh Cina dengan menjadi mediator, memediasi terbentuknya rekonsiliasi nasional di antara faksi-faksi Palestina, dan itu telah terwujud beberapa hari yang lalu, walaupun kemudian tidak lama setelah itu Timur Tengah kembali mengalami kondisi yang cukup memburuk seperti sekarang, yang ditandai dengan dibunuhnya tokoh-tokoh penting para pihak yang terkait langsung dengan konflik ini. Tapi kalau kita kembali kepada rekonsiliasi nasional Palestina di Cina, saya rasa itu bagian daripada peristiwa penting yang harus kita dorong bisa juga dilakukan secara lebih banyak oleh pihak-pihak lain, termasuk juga yang berkaitan dengan Israel secara langsung. Oh, jadi ini sebetulnya sifatnya jangan dipikirkan buruk dulu ya Ustadz ya? Kalau saya walaupun ini menyambut ini positif, tapi tentu saja tidak cukup untuk kemudian berharap
masalah Palestina akan menjadi selesai dengan inisiatif ini. Karena terlalu banyak langkah yang harus dilakukan, terlalu banyak proses yang harus dilakukan, atau masih sangat banyak tahapan-tahapan yang harus dilakukan. Misalkan ya memang ini baru sudah terbentuk rekonsiliasi nasional Palestina ya. Tapi kan itu istilahnya baru di atas kertas. Ini saya ingin membuka tahapannya. Itu kan baru di atas kertas. Istilahnya ini baru akad. Ibarat orang keluarga mungkin baru akad. Belum dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah justru yang menjadi tantangan itu kalau cuma akad semua orang bisa gitu. Semua akad semua orang bisa gitu kan. Tapi bagaimana menjalaninya secara komitmen, secara utuh dan konsekuen itu lain hal. Nah inilah yang selalu menjadi problem di Palestina terutama. Jadi dalam keadaan tertentu mereka sepakat dengan rekonsiliasi ini, tapi begitu kembali ke ardus siasa ataupun kembali kepada realitas politik di sana, yaitu Fatah di tepi barat, lalu Hamas dan beberapa faksi Islam di Gaza. Nah ini lalu kemudian sudah mulai terbawa dalam polarisasi yang terjadi. Nah terutama kalau itu juga nanti sudah terkait dengan berhadapan dengan Israel. Kan itu pandangannya beda-beda gitu. Saya selalu kasih gambaran secara umum dua Mas Milky. Yang pertama di Palestina itu ada dua kecenderungan, yaitu kecenderungan diplomasi yang ingin mencapai kemerdekaan dengan cara-cara diplomasi. Yang kedua ingin mendapatkan perdamaian dengan cara perjuangan atau konfrontasi. Nah yang pertama itu dilakukan oleh Fatah dan kawan-kawan. Nah sementara yang konfrontasi dilakukan oleh Hamas dan kawan-kawan. Nah sebenarnya konfrontasi dan perundingan itu cuma cara, tujuannya adalah kemerdekaan gitu. Cuman kalau kita lihat dalam situasi seperti sekarang, saya masuk kepada lompat yang terbaru sekarang, itu justru kekuatan-kekuatan yang selama ini dimasuk atau dikenal sebagai kelompok moderat atau kelompok yang konsisten dengan jalur perundingan, itu seakan-akan mati langkah, mati kutu, tidak punya inisiatif di saat faksi-faksi atau kelompok-kelompok yang meyakini masalah Israel Palestina diselesaikan dengan cara konfrontasi itu mengobarkan api perang di mana-mana. Oke. Ini kan sebenarnya sekarang pertemuan di antara dua kelompok yang sama-sama menganut ideologi perang. Di Israel itu Netanyahu dengan Partai Likud dari dulu memang sukanya dia doyannya perang. Dia memimpikan yang disebut sebagai one state solution. Sebuah negara tunggal yaitu Israel yang nanti ngontrol Palestina. Tidak ingin adanya Palestina memang Netanyahu itu. Jadi memang tujuannya mau menghapus Palestina. Mau menghapus Palestina, mau tiadakan Palestina. Jadi Israel yang berkuasa di situ. Gitu. Nah sebaliknya Hamas minimal pada periode sejarah tertentu itu punya ideologi dan keyakinan yang sama. Israel itu nggak perlu ada di dunia ini. Harus kita kubur, harus kita hapus. Nah ini yang sekarang bertarung gitu ya. Dua orang yang sama-sama tidak saling mengakui satu sama lain. Nah tentu kita semua menyesali perang ini yang sudah menimbulkan korban luar biasa. Tapi kalau saya sekali lagi sebagai aktivis perdamaian, sebagai orang yang memimpikan dunia ini menjadi lebih damai, tentu perang ini saya sayangkan. Tapi yang tidak kalah disayangkan lebih dalam menurut saya adalah diamnya anasir-anasir moderat, anasir-anasir perdamaian, pihak-pihak yang selama ini menyuarakan bahwa perundingan bisa punya perdamaian untuk mewujudkan kemerdekaan Palestina. Termasuk Amerika Serikat. Amerika Serikat terutama Partai Demokrat itu dikenal sebagai orang yang selama ini berkomitmen dengan kemerdekaan Palestina melalui jalur perundingan. Berbeda dengan jalur Republik. Jalur Republik katakanlah Trump, pendahulunya Bush, emang dari dulu juga doyan perang. Ini mirip dengan Netanyahu dengan Likud. Dia ketemu dia gitu. Tapi yang sekarang kan kontras ini. Amerika dipegang oleh Joe Biden yang dari latar belakang sebenarnya dia lebih rasional, lebih moderat, walaupun memang tandemnya di Israel adalah orang Likud gitu. Tapi yang saya sayangkan mestinya Amerika Serikat katakanlah dengan Mahmud Abbas di Palestina atau bahkan pihak lain di Israel yang lebih perdamaian jangan mengikuti langgam perang yang dimainkan oleh Netanyahu dan Hamas hari ini. Coba tunjukkan kepada dunia, tunjukkan kepada Palestina bahwa walaupun tanpa perang kemerdekaan Palestina bisa diwujudkan. Saya yakin kalau hari ini para pihak katakanlah Amerika Serikat, lalu kemudian Mahmud Abbas di Palestina, katakanlah dengan kelompok-kelompok
moderat yang sekarang jadi oposisi di Israel bikin sebuah perundingan gitu ya, dan temanya adalah kemerdekaan Palestina. Besok dinyatakan Palestina merdeka, saya yakin ini yang berperang juga tidak akan laku lagi gitu. Karena minimal itu yang akan diambil oleh masyarakat dunia, akan diambil oleh masyarakat Palestina. Sekarang ini kan masyarakat Palestina kayak semua ingin merdeka. Betul. Tapi perjuangan yang mana yang bisa mengharapkan kemerdekaan itu terwujud? Itu enggak ada. Yang ada hanyalah Hamas yang memperjuangkan dengan darah, dengan perang seperti sekarang. Jadi menurut saya, termasuk ini kenapa saya selalu bersuara di media, justru di saat perang seperti ini berkecamuk di antara kelompok-kelompok yang saya sebut tadi doyan perang, maka mestinya kelompok-kelompok perdamaian ambil suara, ambil inisiatif. Jangan dunia ini diserahkan kepada orang yang suka perang kalau kita tidak ingin perang. Dan saya yakin masih banyak di dunia ini yang menginginkan perdamaian gitu. Jadi ayo kita bikin kayak semacam aliansi besar, koalisi global tentang bagaimana itu perdamaian gitu. Apalagi dikaitkan dengan sikap kebangsaan kita di dalam pembukaan undang-undang dasar jelas dikatakan bahwa penjajahan harus dimusnahkan di muka bumi. Kita menginginkan adanya kedamaian abadi. Nah, ini yang saya bilang Mas Melki, kita mestinya, saya masuk ke sikap Indonesia, mestinya punya formula sikap yang mendukung kemerdekaan Palestina itu secara lebih kokoh. Maksud saya secara lebih kokoh adalah bukan hanya statement. Ini menteri mengatakan kita dukung kemerdekaan Palestina. Ini dari DPR kita dukung. Ini masyarakat demo. Ini kan reaksi. Saya sedang nulis di sebuah tulisan lagi coba dirampungkan. Kurang lebih idenya kenapa kok nggak dibikin sebuah ide yang lebih kuat, lebih utuh, dan itu bisa mencerminkan kita di dalam memperjuangkan kemerdekaan Palestina. Saya menyebutnya inisiatif pentingnya undang-undang anti penjajahan. Inisiatif undang-undang anti penjajahan. Apa itu undang-undang anti penjajahan? Kan begini, saya kerangka berpikirnya. Kalau kita menggunakan pembukaan undang-undang dasar, itu sudah jelas dikatakan tentang sikap anti penjajahan ini. Jadi ini latar belakang yang sangat kuat ya. Yang kedua, kalau kita menggunakan suara masyarakat umum, wah itu demo sudah cukup menunjukkan bahwa mereka sangat mendukung anti penjajahan, terutama yang terjadi di Palestina sekarang. Dan yang ketiga, katakanlah kita ambil suara-suara publik yang tercermin dari suara pemerintah dan DPR, ya, sebagai mereka yang punya wewenang lah gitu. Itu kan juga kompak dari faksi manapun mereka setuju, mereka ingin kemerdekaan Palestina segera diwujud. Nah, tiga hal ini menurut saya mestinya ditangkap oleh pemerintah dan DPR terutama secara lebih strategis, secara lebih taktis, secara lebih terencana. Apa itu? Menjadi sebuah ketentuan normatif. Sehingga sikap kita terhadap bangsa yang terjajah seperti Palestina bukan hanya pada saat bangsa ini diserang. Tapi kita punya agenda yang terukur apa yang dilakukan sebagai bentuk daripada ketentuan bahwa kita harus menghapus segala macam bentuk penjajahan di muka bumi ini. Okay. Itu menjadi terencana secara nyata gitu karena sudah terbangun sistem dan aturannya. Kalau sekarang nggak ada sistemnya. Dan ini menjadi pernyataan yang reaktif dan kemudian tidak terukur. Sementara persoalan keterjajahan sebagai masalah yang real itu makin hari makin besar dan seperti yang terjadi di Palestina korbannya semakin banyak. Okay. Begitu Mas Melki. Menurut Mas Hasyim ini tertarik nih saya. Ini kenapa kok Indonesia sangat reaktif ya, sangat reaktif sekali dalam mendukung agar Palestina cepat mereda, cepat damai. Sedangkan kita melihat di Timur Tengah itu negara terdekat di kawasan Timur Tengah tidak melakukan hal yang sama. Bahkan melihat seakan-akan negara-negara Arab ya, terutama Liga Arab yang dekat dengan Palestina justru responnya sangat minim. Ini apa sebetulnya saya ngebacanya begini, Mas Melki. Kalau kita baca dalam konteks politik tetangga, politik negara-negara yang berdekatan dengan Israel, kan memang mereka itu kayak semacam mati langkah karena berbagai macam tahapan atau mungkin bahkan koalisi atau kesepakatan yang terjalin di antara Israel ataupun negara-negara yang bekerja sama dengan Israel. Katakanlah Amerika Serikat. Terutama ya Amerika Serikat ini kan menjalin kerjasama persekutuan dengan negara-negara di sekitar Israel. Katakanlah Yordania, katakanlah Mesir, katakanlah negara-negara Arab di Teluk.
itu kan semua negara-negara yang persekutuan dengan Amerika Serikat. Dan juga ada di antara mereka yang sudah bersekutu dengan Israel. Jadi ketika Israel menjadi sebuah ujung perang seperti sekarang, di satu sisi yang diserang adalah tetangganya sendiri, mereka betul-betul berada di dalam dilema yang luar biasa. Mereka mau melawan Israel, mau mendukung Israel karena dasar persekutuan dengan Amerika bahkan dengan Israel sendiri, nggak enak sama Palestina yang merupakan tetangganya sendiri, bahkan juga nggak enak sama masyarakat, bahkan didemo oleh masyarakatnya. Tapi kalau mereka ngelawan Israel dan Amerika, ya mereka sudah pegang kuncinya semua. Mereka sudah kontrol kepentingan-kepentingannya semua. Nah inilah kemudian situasi yang membuat negara-negara di sekitar Palestina itu tidak punya daya. Apa yang bisa dilakukan? Bersuara lebih keras, dia bisa juga berlawanan dan berhadapan dengan Amerika sendiri. Tidak bersuara, dia juga didorong oleh rakyatnya. Sekali lagi ini peta negara yang katakanlah bertetangga dengan Israel. Nah sementara negara-negara yang jauh di sana, ya lebih jauh di sana, saya menganggap Timur Tengah hari ini memang betul-betul Timur Tengah yang berada dalam pukulan balik, mungkin secara akademis bisa disebut sebagai pukulan balik oleh yang disebut sebagai Arab Spring. Arab Spring ini kan sebuah mimpi, sebuah keinginan bangsa-bangsa Arab untuk bisa menjadi lebih demokratis, menjadi lebih terbuka, di mana rakyat bisa bersuara secara lebih bebas dan pemerintahan bisa berganti secara lebih damai. Itu dimulai dari Tunisia, dari Mesir juga dulu waktu itu, kemudian merambat entah kemana-mana. Tapi sekali lagi ini gagal dan pukulan baliknya menjadi lebih parah gitu. Awalnya mungkin cuman ada demokrasinya 7 katakan begitu, karena pukulan balik dia bisa mengalami balik lagi ke 5 bahkan mungkin ke 4 secara skor. Sehingga sekarang negara-negara Timur Tengah itu baru pada tahap mencoba untuk menjajaki kembali pengalaman demokrasinya. Katakanlah yang saya ikutin seperti yang terjadi di Tunisia. Itu cukup kecil, negara Arab cukup kecil di Afrika sana yang menurut saya demokrasinya sudah mulai bertumbuh, tapi memang ini baru percobaan, baru proses transisi. Saya ingin mengatakan hampir tidak ada harapan bagi negara-negara lain ini untuk bisa mikir Palestina. Karena kondisi internal mereka sudah betul-betul tidak stabil. Itu Tunis yang sudah lumayan agak mapan. Kalau kita bicara Libya lebih parah lagi. Bicara kayak Sudan lebih parah lagi. Maroko sebenarnya bagus gitu. Maroko sebenarnya bagus, tapi sekali lagi juga Maroko ada hubungan dengan Israel yang itu membuat kondisinya tidak terlalu leluasa untuk bersikap mengenai Palestina. Nah, di situ menurut saya lagi-lagi Indonesia menjadi harapan untuk bersuara lebih jernih, untuk bersikap lebih adil untuk perdamaian dan kedamaian kita semua. Nah, oleh karena itu yang saya bilang, daripada kita hanya bersikap secara reaktif, kenapa enggak dibikin lagi-lagi kembali kepada ide mengenai undang-undang anti penjajahan. Yang itu nanti termasuk bisa mengatur, misalkan masyarakat mau demo, mau boikot produk Israel. Ini kan sekarang enggak ada regulasinya, Mas. Oke. Regulasi mengenai boikot itu apa? Siapa yang masuk kategori untuk diboikot? Yang itu sah memang dikatakan milik Israel. Ini kan tidak ada lembaga yang berwenang. Diserahkan kepada masyarakat. Dari mana masyarakat bisa tahu bahwa ini adalah memang benar dia punya milik Israel? Nah ini yang saya bilang, oleh karena itu kalau ini diberikan kayak semacam perundang-undangan, jadi nanti bisa ada semacam kita dalam rangka mendukung katakanlah kemerdekaan Palestina, maka enggak boleh melakukan transaksi ekonomi atau perdagangan dengan para pihak yang sudah dikaji misalkan oleh pemerintah, yaitu ABCD misalkan. Sehingga masyarakat punya tuntunan, bangsa saya, negara saya komitmen dengan kemerdekaan Palestina misalkan, dan saya oleh undang-undang ini diberikan kayak rambu-rambu. Ini yang boleh saya lakukan, ini yang tidak boleh saya lakukan. Bukan justru kayak sekarang. Sekarang ini tidak ada batasan-batasan normatif itu. Padahal sekali lagi modalnya sangat cukup. Kita punya pembukaan undang-undang dasar yang luar biasa. Kita punya dukungan masyarakat yang luar biasa. DPR dan pemerintah juga luar biasa. Cuman tinggal adanya orang yang katakanlah memeras
sikap-sikap ini menjadi sebuah susunan normatif, ketentuan-ketentuan normatif yang itu kita harapkan menjadi menjadi koridor bagi kita sebagai bangsa, sebagai bernegara dalam rangka tadi bersikap secara konkret melawan anti penjajahan di muka bumi ini. Oke, ini menarik juga Mas Hasib misalnya terkait dengan kalau memang ada juru damai untuk melakukan diplomasi di Timur Tengah terkait dengan Palestina. Kita juga pengen tahu sebetulnya kalau dalam pembacaan Mas Hasib itu seberapa banyak sih faksi di dalam internal di wilayah Palestina, yang faksi lebih banyak mana antara yang ekstremis dalam artian yang suka dengan tindakan pendekatan perang dengan orang-orang atau kelompok faksi yang pendekatannya diplomasi. Itu seberapa banyak perbandingan di konflik Palestina ini sebetulnya? Ya, sebenarnya kalau dibaca dalam satu fase waktu dari awal 48 sampai sekarang misalkan, ya sebenarnya perjuangan Palestina juga bernuansa kekerasan semua. Awalnya itu semua gitu. Walaupun Fatah sekarang dikatakan lebih konsisten dengan pendekatan perundingan, itu juga cerita belakangan. Dulu juga sama berperang satu sama lain gitu. Sama dengan Hamas juga kan. Hamas ya lahir dengan cita-cita dan pola perjuangan seperti itu. Saya ingin mengatakan sebenarnya cukup berimbang. Malah orang yang kayak Hamas malah cuman Hamas dan beberapa faksi kecil aja gitu. Lebih sedikit. Secara peta lebih sedikit sebenarnya gitu. Cuman sekali lagi sebenarnya faksi-faksi ini punya riwayat perjuangan yang sama tentang bagaimana menghadapi Israel, yaitu sama-sama pernah paling tidak menggunakan cara-cara kekerasan. Walaupun belakangan ini sekali lagi beberapa faksi itu diantaranya Fatah itu coba untuk melakukan jalur-jalur diplomasi, jalur-jalur perundingan dan tidak menggunakan politik konfrontasi. Dan mereka coba menghitung secara lebih seksama dampak daripada pilihan-pilihan konfrontasi. Karena ya seperti sekarang ketika konfrontasi itu dilakukan kan harganya mahal sekali. Dan apa yang terjadi hari ini itu bagian daripada contoh dari mahalnya sikap ataupun pilihan konfrontasi yang diambil. Oke, terkait tragedi misalnya Mas, setelah wafatnya misalnya Ismail Haniyah misalnya. Ini kan sebetulnya baru tidak jauh dari diplomasi hasil dari rekonsiliasi Cina. Baru setelah beberapa hari kemudian tiba-tiba pemimpin Hamas tewas atau wafat dalam tragedi itu. Nah, apakah hal ini bisa dikatakan bahwa ini itu tanda bahwa tidak akan pernah selesai ini konflik ini dengan sebenarnya peta dasarnya sudah saya sampaikan di awal, karena memang perang ini melibatkan dua aktor, dua pihak yang sama-sama doyan perang, yaitu Hamas dengan Palestina. Yang memang ketambahan kalau saya baca itu sekarang terutama Netanyahu dari Israel itu mengkalkulasi dengan cukup cerdas, cukup cerdik tentang situasi katakanlah regional juga global, terutama ketika Amerika dipimpin oleh Presiden Joe Biden. Saya ingin mengatakan Netanyahu ini di satu sisi dia ingin memanfaatkan Amerika sebagai negara yang selalu mendukung, tapi manakala dia dilarang, dia juga tidak mau tunduk kepada Amerika gitu. Jadi tapi dia sadar kalau saya diserang tuh Amerika akan bela saya. Jadi walaupun dia katakanlah nakal gitu ya, ngenakalin sikapnya Amerika, dia sadar Amerika juga tidak akan biarkan saya digebukin, katakanlah begitu, digebukin rame-rame, dia juga pasti nanti akan nolong saya gitu. Nah, ini yang saya baca dari awal gitu. Saya ingin mengatakan Amerika sebenarnya konsisten kok. Dia tidak ingin adanya eskalasi lebih lanjut di kawasan. Oh, jadi ada memang situasi sebetulnya Amerika udah bosan juga sebetulnya kayak gini. Amerika sebenarnya tidak ingin perang ini makin membesar dan makin jadi, karena kita tahu Amerika lagi mau pemilu dan lain sebagainya. Cuman Netanyahu doyan perang gitu. Dan sekali lagi dia tahu kalaupun nanti dia melanggar, dia tidak akan dihukum oleh Amerika Serikat. Jangankan dihukum, ditinggal sendiri, dibiarin digebukin oleh negara-negara lain juga nggak akan terjadi gitu. Nah, itulah yang akhirnya membuat Netanyahu ini berani. Jadi walaupun katakanlah garis politik dari Amerika jangan lakukan eskalasi, tiba-tiba dia misalkan nyerang Fuad Syukur di Libanon gitu ya, yang itu diakui memang dia otaknya. Kalau Ismail Haniyah kan nggak diakui, walaupun indikasi ke sana udah sangat nyata, bahkan pihak Iran sendiri menegaskan bahwa Israel berada di balik itu.
Tapi lagi-lagi kan menjadi tidak melanggar kepada garis kebijakannya Amerika. Dia nggak mengakuin, bukan saya yang melakukan, saya nggak melakukan gitu. Walaupun memang dia melakukan tapi nggak mengakui. Jadi dia cukup aman, dalam tanda kutip cukup aman. Amerika nggak bisa langsung menyalahkan Netanyahu karena dia nggak mengakuin toh. Walaupun Amerika saya yakin tahu memang Netanyahu yang melakukan gitu. Nah karena itu berbagai macam persenjataan dalam rangka melindungi antisipasi serangan baliknya Iran sekarang itu luar biasa diturunkan ke Timur Tengah gitu Mas. Nah terkait dengan Iran nih Mas Hasib. Ini Iran kan saya pikir kok bisa dalam artian dalam jarak yang cukup relatif jauh lah dibandingkan negara-negara Timur Tengah yang lain gitu. Iya. Dan nampaknya Iran sangat bersemangat sekali tentang konflik di Israel dan Palestina ini. Padahal posisinya dibandingkan dengan Irak, Suriah, Lebanon kemudian itu jauh lebih dekat dan sangat potensi konfliknya mungkin seandainya melebar mungkin paling terkena. Iya. Apa sebetulnya yang dilakukan Iran dalam posisi ini sebetulnya? Ya sebenarnya kalau kita bicara tentang politik Iran, kalau dibaca lebih lama kan ya memang menarik karena Iran ataupun kelompok yang kalau dalam Islam ini tanpa bermaksud sektarianisme ya. Yeah. Karena di Indonesia sudah mulai ada semangat sektarianisme. Saya tidak ke sana, cuman saya ingin bicara tentang sejarahnya. Iran itu memang pejuang gitu. Kelompok yang kalau kita baca secara sosiologi historisnya dia memang pejuang. Kenapa? Karena Iran itu atau Syiah secara umum jarang mendapatkan kemapanan secara kekuasaan. Jadi ideologi revolusi, ideologi perlawanan, ideologi perjuangan itu mendarah daging di Iran gitu. Di kalangan katakanlah Muslim yang Syiah ini. Berbeda secara karakteristik dengan Muslim Sunni. Kalau kita bicara tentang katakanlah negara-negara Sunni ya, negara-negara Sunni. Karena notabene mereka sudah berkuasa dari dulu. Jadi semangat juangnya ada tapi berbeda. Nah kalau Iran, terutama Iran modern lah, jangan Iran ke sana, memang bangsa yang perjuangannya luar biasa, apalagi dia di embargo, dihukum begitu. Nah itu kan luar biasa dan orang sekali lagi selain anak ibunya dia juga anak lingkungannya. Ketika lingkungannya begitu keras membentuknya, dia akan diterpa dengan keadaan-keadaan itu gitu. Dan Iran menurut saya tipe itu gitu. Karena itu semangat perlawanan revolusi Iran, kemudian semangatnya Khomeini ya kita kenal itu luar biasa dan ini yang menurut saya mengilhami atau menjadi ruh di dalam semangat perlawanan yang sekarang diperlihatkan oleh katakanlah oleh Iran dan proksi-proksinya yang ada di Timur Tengah gitu. Oke, menarik juga nih Ustadz. Tapi kemarin saya juga banyak titipan pertanyaan Ustadz. Terkait dengan sebetulnya kan di Israel sendiri kan sudah punya penduduk yang hampir mungkin sekian persen Muslim ya, Arab ya, dalam artian posisi Arab. Dan beberapa kali Netanyahu dan Likudnya ini kan sebetulnya didemonstrasi habis-habisan oleh kubu yang lain. Nah, apakah kemudian kita lihat sebetulnya kalau kita lihat dalam posisi ini itu konflik ini sebetulnya dibacanya apakah ini hanya mempertegas ini konflik murni karena persoalan agama atau karena persoalan wilayah Ustaz? Wah itu dalam itu. Kalau bagi saya terus terang saya tidak mau menyampaikan kepada masyarakat bahwa ini adalah konflik agama. Terutama kita sebagai orang Indonesia ya. Orang Indonesia itu saya sampaikan dalam menyikapi persoalan konflik Palestina Israel itu harus menggunakan perspektif kebangsaan yang tadi saya sampaikan. Yaitu berdasarkan pembukaan Undang-Undang Dasar. Jadi jangan menggunakan perspektif golongan bahwa ini adalah Muslim, di sana adalah non-Muslim misalkan. Kalau menggunakan perspektif golongan, satu tidak membantu mereka. Mereka itu maksud saya pertama Palestina, ya. Itu tidak terbantu dengan perspektif golongan. Kenapa? Karena di Palestina bukan identitas tunggal. Bukan hanya Muslim di sana, banyak juga non-Muslim. Bahkan saya ketemu dengan hampir seluruh orang yang katakanlah mengungsi dari Palestina, tokoh-tokoh yang ke Indonesia, aneh melihat Indonesia memahami misalkan bahwa konfliknya di sana adalah perang agama, aneh gitu. Aneh iya, karena memang mereka tidak berperang secara agama. Ini soal kebangsaan mereka gitu. Jadi itu yang saya bilang kalau menggunakan perspektif agama dalam melihat perang ini, satu tidak menolong mereka. Padahal niatnya ingin menolong. Dan yang kedua juga tidak menolong kita di sini.
kita di sini akan terpecah belah. Kita harus sadar Mas Melki, walaupun di Indonesia demikian banyak umat Islam, mayoritas umat Islam, jangan lupa ada juga saudara-saudara kita yang mendukung Israel. Ada juga yang mendukung Israel di sini, mendukung orang Yahudi ada di sini. Dan saya juga minta kepada mereka jangan menggunakan pendekatan agama. Karena lagi-lagi kalau menggunakan pendekatan agama tidak menolong mereka. Di Israel juga nggak satu agamanya tadi dibilang. Ini bukan soal agama. Jadi kalau menggunakan pendekatan agama baik yang pro Palestina ataupun pro Israel sama-sama tidak membantu yang di sana dan juga tidak membantu kita di sini. Karena kita lalu terbawa di dalam polarisasi golongan. Oh iya kalau gitu ini kelompok ini mendukung itu ini kita. Nah itu membahayakan kesatuan nasional. Nah oleh karena itu pembukaan Undang-Undang Dasar sudah menyelamatkan kita semua. Dukungan kita adalah dukungan berdasarkan pembukaan Undang-Undang Dasar. Saya selalu sampaikan kalau hari ini saya kritik keras Israel bukan karena kebencian saya kepada katakanlah rasnya Israel atau mungkin orang Yahudi secara umum. Apalagi agamanya. Kita umat Islam itu saya sampaikan beriman kepada situs-situs tokoh-tokoh yang juga dari orang Yahudi. Nabi-nabi kita juga bukan hanya Nabi Muhammad. Yang itu juga tokoh-tokoh yang sudah dikenal di dalam sejarah Kristen dan Yahudi. Jadi ini bukan soal agama sekali lagi. Ini soal konstitusi kalau bagi kita yang sudah dengan tegas mengatakan bahkan itu alinea pertama bahwa itu adalah kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Kalau kita kaji ini alinea pertama. Dan ini berada di pembukaan Undang-Undang Dasar. Mungkin konstitusi kita Undang-Undang Dasar masih bisa direvisi. Walaupun syaratnya susah. Tapi saya yakin pembukaan Undang-Undang Dasar ini sampai kapanpun tidak akan pernah bisa direvisi. Itu artinya apa? Para pendiri bangsa ini sudah kasih kalimat sakti bagi kita yang tidak akan berubah sampai kapanpun. Dan mestinya kalimat ini kita maknai hari ini. Untuk menjadi sebuah langkah yang lebih strategis dan terukur. Yaitu yang saya bilang kemudian diturunkan dalam bentuk nilai-nilai yang lebih operasional, nilai-nilai yang kemudian lebih normatif sehingga kita bisa ikut di dalam norma-norma itu dan itu akan sangat bagus menurut saya kalau dirumuskan dalam bentuk undang-undang ataupun regulasi lain bisa revisi undang-undang yang bisa memuat tentang ketentuan-ketentuan ini. Mas Hasib terkait dengan persoalan undang-undang anti penjajahan yang tadi yang Mas Hasib diusulkan yang di awal tadi. Ini kan juga menjadi pertanyaan besar. Kalau misalnya Indonesia memang kemudian berinisiatif dan akhirnya membuat satu blueprint terkait dengan undang-undang tersebut. Nah, apakah memang cukup? Kedua, apakah memang negara-negara lain harus melakukan itu juga? Dan apakah negara lain pernah ada nggak punya undang-undang semacam itu? Ya, ini menarik ya. Tentu sekali lagi ini harus dikaji dan dibuka lebih banyak melibatkan pikiran-pikiran lebih besar. Saya beberapa waktu lalu misalkan ketemu dengan salah satu pakar militer dan dia sampaikan, oh berarti kalau begitu implementasinya adalah kita harus mempunyai persenjataan dan kemampuan militer yang sangat kuat yang disebut sebagai hard power. Kita harus perkuat, enggak masalah. Kita menjadi negara yang kuat sekarang ini memang harus punya kemampuan militer yang tidak bisa diremehkan. Kalau kemampuan militer kita, kata Pak Prabowo waktu debat sama Jokowi di tahun 2019 kalau nggak keliru, persenjataan kita hanya mampu bertahan 3 hari, berarti kita kalah sama Hamas dong. Hamas sudah berjuang melawan Israel hari ini sampai 10 bulan. Diblokade di mana-mana, diserang di mana-mana dan perlawanan masih ada. Berarti kalau benar kata Pak Prabowo dulu kita hanya punya kemampuan senjata 3 hari perang. Melawan Hamas pun jangan-jangan kita kalah. Saya bukan pakar militer. Karena itu saya setuju kalau implementasi daripada untuk dalam rangka menopang anti penjajahan di dunia ini kita harus punya persenjataan dan militer yang kuat, saya setuju itu. Jadi itu bagian daripada prasyarat yang harus dicukupi dalam rangka tadi untuk betul-betul negara ini disegani superpower menjadi besar misalkan karena punya perangkat-perangkat yang cukup. Yang kedua tadi ditanyakan Mas Melki, ada nggak undang-undang yang mungkin mirip dengan ini? Kalau mirip mungkin tidak sama persis, tapi saya cukup iri dalam tanda kutip di Amerika juga ada undang-undang anti-Smith misalkan. Orang yang berekspresi anti-Yahudi itu langsung kena pasal. Itu kan sebenarnya bagian daripada pembelaan dia kepada orang Israel di situ.
Lalu kenapa kita di sini tidak bikin undang-undang nggak perlu anti Israel, kita membela kemerdekaan. Jangan anti Israel. Saya tidak setuju juga menjadi anti Semit, tapi jelas kita punya keberpihakan secara normatif ini dalam rangka kemerdekaan tadi. Kita bikin peraturannya gitu. Apa konkretnya? Saya yakin bisa kalau kita betul-betul mau mengkaji tentang ini. Dan yang ketiga, menarik pertanyaan Mas Melki, bagaimana negara lain? Saya hakul yakin kalau Indonesia bisa punya itu dan berhasil, negara-negara lain paling tidak yang sama-sama punya concern dengan persoalan kemerdekaan Palestina ini bisa meniru itu. Misalkan Indonesia punya undang-undang itu, Malaysia punya itu, lalu kemudian di Timur Tengah punya itu. Wah, itu menjadi sebuah gerakan yang hebat. Dan lagi-lagi barangkali itu menjadi awal gerakan kita untuk mewujudkan apa yang disebut sebagai segala macam anti penjajahan di dunia harus dihapuskan. Ini kan masih menjadi nilai yang belum menjadi panduan bagi kita semua karena belum menjadi sebuah undang-undang tersendiri. Dia menjadi ide. Nah, ini yang menurut saya harus dioperasionalkan gitu. Sehingga kita ini ini sebentar lagi juga pergantian presiden kan. Siapa tahu ini menjadi awal mimpi untuk menjadi sebuah negara yang dicita-citakan oleh para pendiri bangsa ini. Bukan, nah ini kalau kata Bung Karno itu, nasionalisme kita bukan nasionalisme yang angkara murka, yang sombong. Karena walaupun kita sedemikian mencintai negeri ini, ini hanya satu titik di antara banyak negara yang lain. Dan pada akhirnya kecintaan terbesar yang disebut sebagai kecintaan terhadap kemanusiaan atau nasionalisme kemanusiaan. Humanity nationalism itu yang menjadi cita-cita kita. Jadi ketika kita begini bukan dalam rangka membenci satu kaum atau melantarkan kaum yang lain, tidak. Justru konsisten dengan gagasan besar anti penjajahan bahwa kita ingin terciptanya perdamaian abadi dan kita tidak ingin punya musuh dengan siapapun, termasuk para penjajah itu. Ini Ustadz, mungkin yang paling agak sedikit membingungkan di tengah publik kita hari ini. Pasca Tiongkok itu melakukan proses diplomasi untuk mendamaikan dua faksi itu, sedang di posisi di dalam negeri kita ini sebetulnya semangat untuk membela Palestina ini sangat tinggi sekali. Nah, jadi kita ketika menghadapi pergantian rezim dalam artian kabinet atau pemerintahan di periode Pak Prabowo dengan Mas Gibran ini yang akan datang, tentu kita kan bertanya sebetulnya faksi atau fatsun kita secara internasional dalam melihat konflik geopolitik mendatang itu akan kemana? Pasti hanya dua kutub yang tersedia. Mungkin kita akan memilih apakah ada Rusia, tapi dua kutub ini pasti akan antara China dan Amerika. Dalam pembacaan Mas Hasib. Kalau menurut saya melihat sambutan dari masyarakat regional dan global terhadap Pak Prabowo terus terang sangat-sangat positif. Terutama juga di Timur Tengah karena memang beliau punya hubungan yang menyejarah dengan mereka-mereka, terutama dengan Yordan kan yang pernah juga beliau lama di sana gitu. Jadi saya melihat responnya cukup positif. Dan kalau dikaitkan apakah pilih Cina atau pilih Amerika, menurut saya justru kembali kepada cita-cita pendiri bangsa bahwa kita tidak memihak, bukan dalam rangka memihak Cina atau memihak Amerika. Justru kita menjadi kekuatan yang tersendiri, yang independen, dan itu cukup diperhitungkan gitu. Cukup diperhitungkan karena tidak memihak kepada katakanlah bloknya Cina atau Rusia dan juga tidak kepada Amerika. Dan ini menurut saya lagi-lagi sebuah langkah nyata yang bisa diambil oleh Pak Prabowo nanti atau oleh Indonesia untuk memulai langkah besarnya menuju katakanlah negara baru di tingkat dunia ini yang bisa berkontribusi terhadap kehidupan global. Sekarang mungkin kita tidak punya fakta-fakta empiris tentang itu semua. Bahkan ketika Cina mendamaikan faksi-faksi di Palestina, kita juga nggak diundang. Itu yang saya bilang, katanya kita dekat dengan Cina, katanya kita dekat dengan, ternyata diundang pun tidak gitu. Padahal negara lain nggak apa-apa, itu fakta hari ini. Tapi secara spirit kebangsaan kita punya nilai-nilai itu. Dan minimal itu jelas tercermin dalam pembukaan dasar undang-undang kita, pembukaan undang dasar kita gitu. Nah, oleh karena itu hari ini kita belum punya apa-apa. Siapa tahu 5 tahun, 10 tahun kita
punya segalanya dalam rangka tadi mewujudkan apa yang dimimpikan oleh para pendiri bangsa kita. Ya. Terakhir Ustadz, kan ini pasti kita dipertanyakan atau banyak orang yang masih bertanya, ini sebetulnya efektifnya boykot itu penting apa tidak? Kemudian di media sosial nampaknya di beranda saya atau beranda Mas Hasib misalnya pasti menemukan teman-teman atau kolega kita yang masih mengupload tindakan kekerasan, postingan yang kekerasan yang saya pikir itu kekerasan yang maksimal lah, yang sebetulnya saya tidak siap untuk menonton itu. Dan itu nampaknya diulang-ulang atas dasar solidaritas. Nah, apakah itu kita lihat sebagai satu hal yang perlu untuk mengajak solidaritas dengan tontonan kekerasan, atau memang sebetulnya itu menambah kita bahwa konflik itu sebetulnya tidak akan pernah selesai dan merumitkan saja sebetulnya kepada persepsi kita harian itu loh. Ya, kalau soal boykot sekali lagi kita harus lebih dalam memaknainya. Kalau saya tadi itu saya memaknai boykot itu sebagai cermin kegeraman masyarakat terhadap penjajahan, ya. Itu cerminnya gitu. Cuman mestinya orang-orang yang punya wewenang bisa menangkap lebih strategis, lebih dalam menangkap ini semua. Jangan justru ini anti katakanlah penjajahan dalam bentuk boykot, ya sudah boykot semua. Kan mestinya ada sekali lagi ada norma-norma tertentu, ada kaidah-kaidah tertentu yang itu menjadi panduan bagi masyarakat. Karena sekali lagi begini, seandainya yang jualan di sini, yang dodolan di sini adalah orang Israel langsung is okay. Misalkan ya. Ini kan yang jualan di sini juga namanya orang Indonesia, bahkan teman kita sendiri. Jadi kita harus juga mikir ke sana gitu. Jadi sekali lagi semangatnya saya menangkap itu, dan sekali lagi mestinya diambil oleh para pengambil kebijakan agar masyarakat tidak berada dalam sikap yang strategis gitu. Bukan justru di sini begitu semangat ternyata esoknya yang punya hutang bahkan nggak punya kerjaan tetangganya sendiri karena tiba-tiba sudah di PHK dari sebuah di tempat kerjanya misalkan. Nah ini kan berarti tidak ada orang yang memberikan panduan kepada masyarakat. Nah masyarakat sekali lagi harus diberikan panduan. Nah itulah gunanya ada negara. Masyarakat itu menginginkan sesuatu yang nggak bisa dicapai oleh mereka sebagai pribadi-pribadi, bisa dibantu oleh negara. Oh iya, ternyata dalam berjamaah kita bisa mencapai yang tidak bisa dicapai oleh kita pribadi-pribadi. Nah itulah menurut saya yang harus dilakukan gitu. Nah sekali lagi boykot itu bisa menjadi kondisi yang sangat strategis, hal yang sangat strategis manakala digunakan secara tepat dan secara benar. Apalagi misalkan yang diboykot misalkan impor-impor dan barang-barang dari Israel misalkan. Wah itu luar biasa. Apalagi juga yang diboykot misalkan sekarang kan banyak nih sosial media itu tiba-tiba mematikan sebuah status karena dianggap anti Israel. Kenapa enggak itu yang diboykot? Tidak, ya betul. Iya kan itu benar itu. Karena mereka udah berpihak gitu. Katakan di Amerika itu kan di Malaysia itu punya Perdana Menterinya kan langsung dihapus statusnya gara-gara dianggap pro Hamas gitu kan. Kenapa kok itu yang nggak diboykot? Bisa nggak kita boykot hari ini kita nggak pakai sosial media? Karena media itu terindikasi ke sana gitu. Keuntungannya pun juga sama mungkin. Ya keuntungan juga ke sana. Jadi sekali lagi, nah inilah yang saya bilang mestinya memang kita merumuskan lebih strategis langkah-langkah besar ya. Karena sekali lagi saya nggak menihilkan, nggak menafikan semangat-semangat positif dari masyarakat ini semua. Tapi mbok kata orang Jawa. Tapi kenapa kok nggak kita bantu masyarakat ini dengan nilai-nilai sekali lagi yang bisa dijadikan sebagai acuan. Kalau dia mau boykot, ternyata sudah ada lembaga yang kasih lembaga ini atau merek ini yang memang sudah jelas 100% berafiliasi kepada Israel, dia yang mendukung katakanlah F-16-nya Israel misalkan sehingga perlu kita atau minyaknya. Lah ini enggak ada semua, minyaknya tetap jalan, persenjataannya tetap jalan. Nah masyarakat lagi-lagi yang berkorban, bukan negaranya. Nah mestinya ini lebih strategis sekali lagi dan kita harap dengan itu semua yang disebut sebagai penjajahan di muka bumi harus dihapuskan menjadi nyata dalam kehidupan masyarakat kita ke depan. Demikian Mas. Terima kasih Mas Hasib, luar biasa sekali. Senang rasanya kita bertuntas ria terkait dengan wacana geopolitik yang sedang banyak diobrolkan. Tapi sebetulnya saya ingin sekali membahas tentang persoalan posisi Yaman. Tapi entahlah nanti kita mungkin di episode selanjutnya
kita akan berjumpa dengan pembicara-pembicara yang lebih luar biasa lagi. Terima kasih Mas Hasib, hari ini luar biasa. Mudah-mudahan beberapa poin yang dibahas nantinya bisa menjadi masukan kepada pemerintah yang nantinya akan melanjutkan estafet kepemimpinan Presiden Joko Widodo terkait dengan diplomasi internasional, terkait juga persoalan boykot. Siapa tahu ini menjadi perbandingan dan muhasabah untuk masyarakat kita. Terima kasih. Saya Melki Amirul Soleh, host dari PRC Talk, hari ini mengucapkan salam demokrasi. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.